Selamat datang di kanal YouTube Koma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, saya akan memberikan sebuah materi pembahasan. Dan materi pembahasan yang saya bawakan ini atas dasar dari keluh kesah banyaknya klien yang merasa sangat-sangat sukar untuk berkomunikasi dengan kolektor, entah itu kolektor debt call, kolektor yang datang ke rumah atau ke tempat bekerja mereka melakukan penagihan dengan cara mendatangi, ataupun kolektor desk call, kolektor yang melakukan penagihan menggunakan sarana telekomunikasi, menggunakan fasilitas telepon, entah itu Anda ditelepon di nomor fixed line rumah tinggal, tempat bekerja, atau mungkin langsung menelpon ke tempat nomor handphone Anda langsung sebagai pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak hutang. Mereka mengatakan pada saya bahwa setelah mempelajari 5 series mengenal teror tentang kolektor, kemudian mempelajari video saya tentang pentingnya memberikan jawaban yang benar pada kolektor, ada beberapa klien yang menceletuk. Sebenarnya apa tahu keuntungannya kalau seorang debitur yang saat ini sedang macet atau menunggak card holder yang saat ini sedang macet atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet menghindar dari kolektor dan tidak perlu untuk kita temui, karena toh di kusir yang mereka lancarkan itu tidak ada gunanya dan bahkan lebih condong membuat suasana hati ini menjadi bad mood. Itu pertanyaan yang dilontarkan atau keluh kesah yang dilontarkan pada saya, dan hari ini saya akan sedikit ingin menjabarkan. Dan video yang Anda tonton ini saya berikan judul pentingnya untuk mau menghadapi kolektor. Jadi adalah benar jika Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami problematika sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA, bahwa satu hal yang Anda lontarkan bahwa berdebat kusir dengan kolektor itu tiada guna. Bahkan jika Anda belum bisa mengetahui, mengenal strategi-strategi teror tentang kolektor yang sudah saya jabarkan 5 series tersebut, dan satu lagi video yang sudah saya upload minggu kemarin tentang menawarkan hati, menawarkan teror bully dari kolektor. Jika Anda belum mempelajari benar-benar, belum mengilhami, belum benar-benar belum menghayati, itu memang yang ada Anda akan terbawa emosi, terbawa perasaan, baper, dan itu merusak suasana hati Anda. Tapi di sini saya akan membahas bahwa satu-satunya jalan agar supaya Anda terhindar dari banyaknya orang yang tahu problematika yang saat ini sedang Anda hadapi, yaitu sedang menunggak hutang kartu kredit. Satu-satunya jalan
agar supaya dengan menunjukkan bahwa Anda paham tentang hukum, Anda telah mempunyai manajemen stres dalam menghadapi kolektor ketika mereka melancarkan teror yang saya bagi menjadi 5 macam tersebut. Sudah bisa Anda terapkan. Anda terapkan ini ketika Anda terapkan dan terkait dengan jam terbang. Ketika Anda baru saja menunggak utang kartu kredit, itu pastilah Anda belum mempunyai jam terbang. Anda belum mengerti trik strategi dialog kolektor, sehingga Anda, kalau kita bahasakan, kita analogkan, sedang menghadapi pertarungan tinju. Ada mungkin bonyok, tapi itu yang benar-benar terjadi pada diri saya dan benar-benar harus saya bagikan pada Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang menunggak utang kartu kredit untuk mau tetap melakukan hal tersebut. Keuntungan yang kedua adalah ketika mereka kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call, telah tahu siapa Anda, telah tahu seberapa barikade menghalangi hati Anda untuk terluka, setelah tahu bahwa Anda itu seorang yang kasatria, Anda itu bukan seorang pecundang. Maka dari situ nanti dengan berjalannya waktu, teror atau serangan dari kolektor bahwa baik itu debt call, baik itu desk call akan semakin berkurang. Dan pada endingnya nanti, ketika Anda nanti sudah mempunyai dana yang sudah Anda sisihkan, dan ketika sudah saya ajarkan bahwa hutang idealnya adalah bayar, dan ketika Anda ingin melakukan penawaran, ketika Anda ingin melakukan sebuah negosiasi atas hutang yang saat ini sedang tertunggak, nilainya akan jauh lebih murah, proses negosiasinya akan jauh lebih mudah, karena dari bank penerbit kartu kredit melalui report dari internal collection department ataupun agensi yang telah membeli data Anda ini, sudah ada report bahwa orang ini bukanlah orang yang mudah dikibuli, orang ini bukanlah orang yang mudah untuk diprovokasi, dicuri kebahagiaan, dirampas kedamaian batin, dan orang ini juga bukanlah orang ini tuh maksudnya adalah debitur yang saat ini sedang macet atau pemegang kartu kredit atau card holder, bukanlah orang yang berniat untuk mengemplang. Jadi jika Anda mau tetap menghadapi kolektor, walaupun Anda terseok-seok, walaupun mungkin Anda belum bisa menggunakan barikade untuk melindungi hati Anda agar supaya tidak terlukai, apalagi masuk ke dalam akar kepahitan, satu-satunya jalan memang butuh jam terbang, butuh training, dan saya akan bersedia. Silahkan Anda menelpon handphone saya di
nomor 085100517473 secara intens. Setelah Anda ditelepon, kalau memungkinkan, andaikan Anda ditelepon desk call, Anda rekam. Rekamannya kirim ke tempat saya, dan kemudian beri waktu saya untuk mendengarkan dulu, dan kemudian dari hasil dialog antara Anda dan kolektor desk call utamanya, nanti akan saya review, akan saya bantu agar supaya mana yang sudah benar Anda katakan dan mana yang belum benar Anda katakan, agar selanjutnya ketika kolektor tersebut mengulangi menelpon Anda, jauh lebih ada kesiapan, jauh ada kemajuan dalam unsur menjawab pertanyaan-pertanyaan kolektor. Saya juga memberikan sebuah bantuan, atau saya akan memberikan sebuah tawaran pada Anda ketika Anda berhadapan dengan debt call, tadi desk call, sekarang debt call. Idealnya juga Anda rekam. Kalau tidak bisa audio visual, ya minimal audionya, sehingga ketika debt call atau penagihan yang mendatangi ke rumah atau ke tempat bekerja melakukan trik-trik apa tersebut, bisa saya bantu. Apalagi ketika Anda memberikan respon jawaban dengan tidak benar, dengan menunjukkan emosi yang belum Anda tata dengan baik dan benar, belum bisa menghidupkan nyali dengan benar. Mungkin Anda ketakutan, mungkin Anda menunjukkan dari raut wajah pucat, dan itu jika mulai tidak Anda rubah, tidak mulai Anda latih, maka debt call tadi atau desk call yang tadi nelpon itu masih mempunyai sebuah pengharapan melaporkan bahwa debitur yang saat ini sedang macet, atau card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet, chance-nya untuk diteror masih sangat terbuka lebar, sehingga akibat dari tidak kuat diteror, debitur yang saat ini sedang macet akan segera mengupayakan segala cara untuk paling tidak meredam teror. Tak bisa bayar full, ya paling tidak cari uang seadanya untuk disetorkan, dan endingnya uang yang Anda setorkan itu tidak sepadan dengan pokok hutang Anda, dan uang yang Anda setorkan itu hanya habis dan tidak mengurangi pokok hutang Anda, tapi hanya habis untuk membayar bunga dan denda yang saat ini sedang berjalan. Jadi itulah hal-hal yang harus saya berikan pada Anda Sekalian. Sebenarnya di sesi ini saya harusnya membawakan seperti yang saya janjikan pada Anda. Saya ingin membawakan satu materi diam adalah emas dikombinasi dengan bicara adalah berlian untuk mengcounter teror kolektor selanjutnya, yang sudah saya berikan pentingnya untuk menjawab dengan benar jawab pertanyaan kolektor itu barulah untuk awal mula pembicaraan, dan awal mula pembicaraan ini akan dilanjutkan dengan mungkin panjang durasinya ketika kolektor mengerti bahwa Anda tidak mempunyai persiapan
tidak mempunyai sebuah wacana untuk menjawab rally panjang yang akan dilakukan oleh dua macam kolektor tadi. Tapi intinya saya mendahulukan video yang saat ini Anda tonton, bahwa saya tetap tidak merekomendasi Anda untuk menghindar dari kolektor. Dan tolong percaya dengan saya, menghindar dari sebuah perkara tidak menyelesaikan perkara itu sendiri. Anda tidak perlu menghindar, Anda tidak perlu melakukan tindakan ibaratnya ngumpet. Anda tidak perlu memposisikan diri Anda bagaikan seorang buronan, karena ketika Anda memang saat ini sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik dan akibatnya mengalami tunggakan hutang kartu kredit atau KTA, itu saya tekankan lagi, saya yakinkan lagi pada Anda sekalian, Anda baik-baik saja. Kolektor jangan Anda persamakan sebagai seorang polisi. Jadi ketika Anda sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit, tatalah hati Anda. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya janjikan pada Anda sekalian, kalau Anda mengalami kesukaran yang sangat berat untuk melakukan counter rally panjang dari kolektor, entah itu depkol, entah itu deskol, saya bersedia membimbing Anda secara sukarela tanpa biaya apapun. Jika Anda di seputaran kota Solo, Anda bisa datang di rumah saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Dengan face to face, dengan saya bisa memberikan sebuah edukasi, dengan saya bisa menatap Anda, dengan saya bisa melihat raut muka Anda, seberapa parah ketakutan Anda, seberapa parah nyali yang Anda saat ini Anda miliki. Niscaya saya bisa membuat Anda, bisa merubah Anda menjadi seorang pemegang kartu kredit atau card holder yang lebih tegar, yang lebih siap untuk Anda beradu argumentasi dengan kolektor. Dan ketika itu sudah Anda terapkan, manfaatnya sangat luar biasa. Karena kalau Anda dengan cara menghindar, menghilang, handphone Anda hanguskan nomornya, ada kolektor datang Anda tidak temui, bahkan saya tidak habis pikir dengan ada beberapa pemegang kartu kredit atau kartu kredit yang saat ini sedang menunggak pindah rumah, pindah kos, kontrak, pindah kota. Anda bukan buronan, Anda bukan DPO. Kolektor datang, temui. Tidak ada masalah apapun yang akan bisa menjadikan Anda mengalami sebuah petaka. Dan sebelum saya menutup video ini, saya berikan satu hal yang paling krusial, paling fundamental. Saya sudah katakan bahwa data kita ini setelah melalui kolektor internal, biasanya setelah kolektibilitas kita, kolektibilitas 5 atau lebih,
bank mulai menjual data kita kepada agensi agar supaya bank mendapatkan satu nilai tambah. Jadi saya ulangi untuk kesekian kalinya, bank tidak mengeluarkan biaya untuk agensi menyewa kolektor, tapi sebaliknya bank mendapatkan uang dari agensi. Dan saya tekankan, baik itu kolektor internal, baik itu kolektor eksternal atau agensi, semuanya tidak ada yang perlu Anda takuti. Semuanya tidak ada yang bisa menggunakan cara-cara premanisme. Omah Solusi Indonesia Foundation menjanjikan hal tersebut. Jika Anda, dalam tanda kutip, bukan Anda yang berangasan bahasa Jawanya, bukan Anda yang arogan, dan ada sebuah kejadian sampai terjadi kolektor debt call memukul Anda, menganiaya Anda, atau mungkin melakukan tekanan-tekanan fisik, saya Hadi Tejo Wahyono siap membackup Anda melalui jalur dugaan tindak pidana, dan akan saya bantu untuk menuju ke pembuatan laporan kepolisian sampai selesai, memberikan efek jera kepada mereka-mereka yang ingin memanfaatkan, menekan pemegang kartu kredit atau card holder melakukan penagihan dengan ala preman. Anda santai saja dan Anda tidak perlu ketakutan, Anda tidak perlu stres apalagi depresi. Dan jika Anda bisa menerapkan ini, kolektor itu tidak bisa punya kesempatan untuk menelpon ke sana kemari. Divisi spy kolektor ini, entah itu melalui sosial media, dia akan mencari data Hadi Tejo Wahyono tuh relasinya kemana saja, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu lingkungan kerja. Dan ketika mereka memanfaatkan data-data yang sudah didapat, oh ini temannya umpama Yudi, oh ini bosnya namanya Anwar, oh ini anaknya namanya Lia, oh ini papa mertua atau ibu mertuanya namanya misalkan papa mertuanya Amir, ibu mertuanya Wati. Dan ketika mereka mulai tidak bisa dapat menghubungi Anda, biasanya yang sering terjadi mereka ngacak. Dan ketika itu dilakukan, dan ketika kita melakukan somasi, mereka bisa menggunakan alasan bahwa lagi mana saya ini tidak untuk mempermalukan pemegang kartu kredit, saya ini tidak ingin melanggar Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP, khususnya nomor 8.C4, dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kredit yang bersangkutan. Karena pemegang kartu kredit yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, saya tidak ingin mencemarkan, tidak ingin mempermalukan 8C2 atau 8C3, saya lupa, yang bersifat mempermalukan. Tapi saya ingin ini menelpon orang-orang yang terkait tadi itu hanya sebatas mencari informasi, barangkali mereka tahu
nomor handphone terbaru Pak Hani atau rumahnya Pak Hani setelah ngekos, pindah tempat, pindah rumah kontrakan atau bahkan pindah kota. Itu ilustrasinya. Jadi saya tetap akan menjanjikan, walaupun ini saya lompati, bahwa menghadapi kolektor, entah itu depkol, entah itu deskol, itu tidak ada yang seram sama sekali. Saya tegaskan, tidak ada yang seram sama sekali. Itu hanya mental block yang telah terbentuk di hati Anda sendiri. Dan ketika mental block ini bisa Anda singkirkan, Anda didatangi depkol juga enjoy saja. Anda ditelepon oleh deskol juga happy saja. Karena saya harus di video-video selanjutnya lebih menerapkan tema-tema yang bisa menghilangkan mental block bahwa berhadapan dengan kolektor itu menakutkan, bahwa sedang menunggak hutang kartu kredit ini memalukan. Jadi mental block ini ada beberapa unsur yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadikan mental block ini semakin kuat. Yang pertama adalah Anda takut karena Anda mempunyai belief tertentu. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Padahal belief yang ada di pikiran Anda tidak sama dengan realita yang sebenarnya. Dan yang kedua, mental block ini terbentuk karena nilai gengsi Anda masih tinggi. Nilai keakuan Anda masih tinggi. Sehingga jika nilai gengsi, nilai keakuan Anda masih tinggi, sedikit saja omongan kolektor, entah menggunakan teror dengan gaya apa, itu membuat Anda baper, membuat Anda sakit hati, membuat Anda tidak nyaman, stres, depresi, dan akhirnya tujuan kolektor tersebut tercapai. Kita analogkan seorang pencuri masuk dalam batin Anda, hati Anda, dan bisa mengambil kebahagiaan hati Anda, bisa merampas kedamaian batin Anda. Itulah yang harus saya bawakan, itulah yang harus saya tegaskan. Anda tidak perlu gentar sama sekali. Kalau Anda masih merasa tidak nyaman, dak-dik-dar, itu wajar, terutama bagi orang-orang yang baru mengalami menunggak sedang dalam jangka waktu yang masih baru. Tapi tidak sedikit juga orang yang sudah menunggak lama tetap masih dak-dik-dar, belum bisa membendung teror kolektor yang menyalahi aturan, dan itu semua saya tawarkan pada Anda. Omah Solusi Indonesia Foundation menawarkan, silahkan menelpon saya jika Anda di luar kota yang jauh dari kota Solo. Jika Anda di seputaran Solo, silahkan datang ke saya. Dengan sukacita, tanpa biaya, saya akan bantu Anda benahi, menata apa yang saat itu sedang terjadi dan salah. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti kenapa saya mendahulukan topik pentingnya untuk mau menghadapi kolektor. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.